Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Ridho, mahasiswa program studi Teknologi Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas UIN Al-Niri. Baik, pada waktu ini saya akan menjelaskan tentang hukum taklifi dan hukum wad'i. Langsung kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu hukum taklifi. Hukum taklifi. Pengertian hukum taklifi. Hukum taklifi adalah ketentuan hukum Allah Subhanahu wa taala yang menuntut para mukallaf untuk mengerjakan atau meninggalkan sesuatu. Selanjutnya pembagian dan contoh hukum taklifi. Yang pertama itu ada ijab atau biasa kita kenal dengan istilah wajib. Ijab adalah perintah atau tuntutan bagi mukallaf untuk mengerjakan dengan tuntutan yang jazim. Maksud jazim di sini adalah tuntutan yang tegas, tuntutan yang keras. Sekaligus perintah yang tidak boleh untuk ditinggalkan. Bagi orang yang mengerjakannya akan mendapatkan pahala. Namun, barang siapa yang meninggalkannya akan mendapatkan dosa. Contohnya seperti salat fardu, puasa di bulan Ramadan, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada mandub atau biasa kita dengar dengan kata sunnah. Mandub adalah perintah atau tuntutan bagi mukallaf untuk mengerjakannya dengan tuntutan yang ghairu jazim. Barang siapa yang mengerjakannya akan mendapatkan pahala. Sementara bagi mereka yang tidak mengerjakannya tidak berdosa atau tidak dikenai sanksi apa-apa. Contohnya mandi Jumat, salat sunnah, ba'diyah misalnya, ya. Kalau wajib tadi itu tuntunannya jazim, ya, keras, sehingga hukumnya wajib. Sedangkan mandub ini ghairu jazim, tidak keras, sunnah. Selanjutnya ada karohah atau biasa kenal dengan istilah makruh. Karohah adalah perintah atau tuntutan bagi mukallaf untuk meninggalkan dengan tuntutan yang ghairu jazim, ya. Ijab dan mandub tadi atau sunnah, wajib dan sunnah itu tuntutannya adalah untuk mengerjakan. Sementara karohah ini untuk tuntutan untuk meninggalkan. Ghairu jazim, tidak keras. Jadi barang siapa yang melakukannya tidak dikenai sanksi apa-apa, maknanya apa? Tidak berada berdosa. Namun akan mendapatkan pahala bagi mereka yang menjauhinya. Contohnya apa? Minum berdiri. Dan masih banyak contoh-contoh lain. Selanjutnya ada tahrim atau biasa kita kenal dengan istilah haram. Ya. Tahrim adalah perintah atau tuntutan bagi mukallaf untuk meninggalkan dengan tuntutan yang jazim, ya. Lawan dari ghairu jazim, yaitu tuntutan yang keras. Sama seperti karohah itu ialah tuntutan sama-sama tuntutannya untuk meninggalkan. Yang membedakannya mana? Karohah itu ghairu jazim, tahrim ini atau haram jazim, keras tuntutannya. Jadi barang siapa yang melakukannya akan mendapatkan dosa, dan barang siapa yang meninggalkannya akan mendapatkan pahala. Contohnya apa? Makan riba, mencuri, dan sebagainya. Selanjutnya ada ibahah atau yang bisa kenal dengan istilah mubah. Ibahah atau disebut dengan mubah merujuk pada perbuatan atau perkara yang tidak memiliki larangan atau perintah bagi mukallaf. Barang siapa yang melakukan atau meninggalkannya tidak mendapat apa-apa. Contohnya apa? Makan apel, makan ayam, dan banyak juga hal-hal lainnya. Namun untuk ibahah ini dan mubah ini ada perbedaan pendapat. Sebagian ulama mengatakan ibahah ini bukan bagian dari hukum taklifi, karena secara bahasa itu taklifi memang berarti pembebanan atau tuntutan, sedangkan mubah ini merupakan pilihan. Sehingga ada sebagian beberapa yang mengatakan bahwasanya ibahah ini bukan bagian dari hukum taklifi, akan tetapi dia mempunyai hukum tersendiri, yaitu hukum takhriri. Takhrir yang berarti pilihan.
lanjut ke pembahasan yang kedua, hukum wad'i. Pengertian hukum wad'i. Hukum wad'i adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf yang berkaitan dengan sebab, syarat, mani atau halangan, sah dan batal. Pembagian dan contoh hukum wad'i. Yang pertama itu ada sebab. Apa itu sebab? Sebab adalah suatu yang keberadaannya didasarkan syariat sebagai pertanda keberadaan suatu hukum dan ketiadaan sebab sebagai pertanda tiadanya hukum. Contohnya, minum alkohol diharamkan dalam Islam karena dapat berdampak buruk bagi kesehatan dan perilaku. Jadi, keberadaan alkohol menjadi alasan mengapa larangan itu ada. Kenapa alkohol itu haram? Jika ada yang tanya, kenapa dia haram? Atau kenapa miras itu haram? Ya, karena dengan seseorang yang mengonsumsi itu akan merusak kesehatannya dan perilakunya. Itu dia akan mabuk. Jadi, karena sebab adanya mabuk tadilah adanya hukum haram pada alkohol atau miras. Karena ada faktor yang rusak tadi, yang kesehatan lah, dapat akan mabuk lah. Karena ada hal-hal itulah sehingga miras menjadi sebab diharamkannya. Selanjutnya ada syarat. Syarat ialah suatu kondisi atau faktor yang sebelumnya tidak ada harus ada agar hukum atau aturan tertentu berlaku. Misalnya dalam ibadah sholat, syarat sah salat itu harus ada wudhu. Kalau nggak ada wudhu, maka ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi sehingga salatnya tidak sah. Jadi kesimpulannya bagi contoh syarat ini, jika seseorang yang tidak melakukan wudhu, maka syarat untuk salat tidak terpenuhi. Ya, ada orang salat nih, tapi dia wudhu, maka salatnya dianggap tidak sah karena nggak ada wudhu tadi. Sedangkan wudhu merupakan salah satu syarat sahnya salat, yaitu suci. Selanjutnya ada mani atau penghalang. Mani adalah suatu faktor atau kondisi yang menghalangi atau mencegah berlakunya suatu hukum atau aturan, meskipun syarat-syarat dan rukun yang diperlukan telah terpenuhi. Contohnya, seorang perempuan yang sedang haid, meskipun syarat-syarat sahnya salat telah dipenuhi, namun keberadaan haid menjadi membuat salat menjadi tidak sah bagi wanita tersebut. Dalam hal ini, keberadaan haid menjadi faktor yang mencegah berlakunya hukum salat bagi perempuan tersebut, yaitu perempuan yang sedang datang bulan atau haid. Maksudnya gimana? Misal ada katanya tadi syarat, misal nih perempuan ini mau salat, ya syarat-syarat yang sudah penuhi, rukun ada dia udah syarat-syarat tadi dapat, misal waktu telah tiba misalnya itu. Tapi dengan adanya haid tadi, maka itu menjadi penghalang bagi untuk salat. Penghalang. Sehingga apa? Tidak diwajibkan lagi, hilanglah kewajiban salat bagi perempuan yang sudah haid. Jadi ada penghalangan, yaitu haid. Selanjutnya ada sah, ya. Sah adalah suatu perkara yang telah memenuhi semua syarat dan ketentuan yang berlaku. Misalnya, dalam jual beli, kita membeli suatu barang, maka kita harus memenuhi syarat dan rukun jual beli. Jika semua rukun dan syarat telah dipenuhi, maka transaksi jual beli itu dianggap sah. Misal gini nih, saya mau beli suatu barang, misal HP misalnya, ya. Salah satu syarat atau rukun itu ada pembelian saya, ada penjualan, dan ada barangnya. Ya. Misalnya apa? Ada pembeli, ada penjual, barang yang ada. Ya. Gimana mau sah barangnya? Ya, syarat tidak terpenuhi, maka jual beli itu dianggap tidak sah. Dan yang terakhir itu ada batal. Batal ialah kebalikan dari sah, yaitu
suatu perkara yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Contohnya seperti jual beli tadi, ya. Misal kalau syarat dan dipenuhi tadi, maka itu dianggap sah. Jika ada salah satu yang tidak terpenuhi, maka hukumannya tidak sah. Contoh kayak beli HP tadi, HP-nya nggak ada, maka transaksi itu jadi. Dari pembahasan sebelumnya, apa sih perbedaan antara hukum taklifi dan hukum wad'i? Hukum taklifi berkaitan langsung dengan perbuatan mukallaf, yaitu individu yang diwajibkan menjalankan kewajiban agama Islam tadi. Tidak berlaku bagi individu yang bukan mukallaf, seperti anak kecil atau orang gila. Ya. Nah, yang bukan mukallaf lah. Syarat mukallaf apa? Pertama, dia adalah baligh, berakal, sampai dakwah, muslim dan ta'ahalul khitab, siap menerima perintah yang tadi. Misalnya dia ada indranya, misal dia bisa melihat atau bisa mendengar. Tapi coba bayangkan bagaimana orang yang tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar, nggak ada cara penyampaiannya untuk dia. Jadi dia bukan masuk mukallaf meskipun dia sudah baligh atau dia berakal. Selanjutnya itu ada terkait dengan kewajiban atau larangan yang dikenakan pada mukallaf berdasarkan hukum syariat Islam. Hukum wad'i merupakan tanda atau petunjuk tentang kewajiban berkaitan dengan perbuatan yang diwajibkan bagi individu yang terkait, maksudnya mukallaf, tetapi bukan langsung dengan individunya sendiri. Contohnya, terbenamnya matahari menjadi tanda wajibnya salat maghrib bagi mukallaf. Waktu terbenam matahari dijadikan sebagai petunjuk waktu pelaksanaan salat, namun tidak secara langsung terkait dengan mukallaf. Ya. Syarat tadi apa? Syarat salah satunya ialah sampai waktu. Terbenam matahari ini jadi tanda sampainya waktu, sehingga sah salat jika maghrib jika dilaksanakan pada waktu itu, tanda yang tadi. Itulah sedikit perbedaan dari hukum taklifi dan hukum wad'i. Atau lebih mudahnya, hukum taklifi itu tidak langsung berkaitan dengan mukallaf, sementara wad'i ini lebih kepada tanda atau petunjuk untuk mengerjakan suatu amalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.